kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Ya, selamat siang juga Ibu Murni. Dengan senang hati saya meluangkan waktu saya untuk dapat membantu Ibu Murni. Nah, dengan ini saya juga dapat mempererat hubungan baik dengan Ibu Murni dan juga saling berkomunikasi. Baik Ibu, kita langsung saja. Kira-kira apa sih yang akan dibicarakan hari ini? Ini loh Bu, saya punya permasalahan tentang kurangnya antusias anak dalam mengerjakan kegiatan, atau dia harus disuruh, dibujuk, dan sepertinya tidak suka. Ada juga yang menangis dan malas-malasan waktu mengerjakannya. Setelah melihat permasalahan Ibu Murni, kira-kira apa sih yang harus dilakukan agar pembelajaran menyenangkan bagi anak? Itu loh Bu, waktu kemarin waktu Ibu Ria cerita tentang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas B1, terus anak-anak sangat suka, terus saya jadi tertarik dan ingin belajar banyak tentang pembelajaran seperti itu di kelas saya, dan saya ingin memasukkan juga kompetensi sosial emosionalnya di dalamnya supaya pembelajaran itu lebih bermakna buat anak. Oke, nah setelah mendengar permasalahan Bu Murni, kira-kira apa nih tujuan kedepannya yang ingin Bu Murni capai? Kalau saya sih ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan memasukkan juga kompetensi sosial emosionalnya di dalam pembelajaran di kelas saya. Oke, kalau melihat yang ingin dicapainya, nah kira-kira Ibu Murni sudah melakukan apa yang sudah dilakukan Ibu Murni untuk dapat melaksanakannya? Seperti yang sudah saya dapatkan waktu itu tentang penjelasan pembelajaran berdiferensiasi. Pada awalnya saya akan melakukan asesmen awal pembelajaran di dalam kelas saya untuk melihat gaya belajar dan minat anak-anak saya di kelas. Kira-kira apa saja sih yang dilakukan untuk melakukan asesmen itu, Bu? Saya kira saya akan melakukan sesi tanya jawab kali ya dengan anak-anak. Terus ya paling bertanya apa sih yang menjadi kesukaan mereka saat mereka belajar gitu. Nah baik. Lalu bagaimana dengan kompetensi sosial emosionalnya, Bu? Apakah sudah Ibu lakukan juga? Sosial kompetensi untuk itu paling saya akan berusaha untuk mencoba kegiatan yang itu ya, yang teknik stop itu. Iya. Stop STOP ya. Iya betul sekali. Iya betul, untuk mempersiapkan anak-anak ya. Betul, anak-anak jadi lebih rileks. Terus Iya. Anak-anak tuh ada dalam situasi untuk mempersiapkan diri menerima pembelajaran. Iya. Terus dibuat juga suasana yang senyaman mungkin dengan mendengarkan musik yang menenangkan dan juga mengatur ritme nafas mereka. Oke, nah mantap sekali, luar biasa Ibu. Nah sekarang kira-kira kompetensi apa atau area pengembangan apa yang akan ingin Ibu capai dari Ibu sendiri dan juga untuk anak-anak? Seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk saya sebagai guru, saya ingin mengembangkan kompetensi keterampilan yang dapat memfasilitasi pembelajaran. Kalau untuk anak-anak sih saya pengen mencoba mengembangkan area pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Oke, luar biasa sekali. Nah kira-kira kapan nih deadline-nya Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau saya sih berpikirnya untuk melakukannya nanti setelah rekreasi ya. Iya. Minggu kedua waktu itu kan ada tema apa tuh, benda alam. Oke. Nah hebat, Ibu Murni sudah menetapkan waktunya dan mudah-mudahan Ibu Murni dapat melaksanakan rencananya tersebut dan rencananya berjalan dengan lancar. Oke. Selamat melaksanakan ya Bu Murni ya. Sama-sama, semoga berhasil ya. Oke, semangat Bu Murni. Terima kasih.
Ibu Murni, setelah melakukan kegiatan praktik kemarin waktu di kelas itu, nah kira-kira refleksi apa sih yang Ibu dapatkan setelah melaksanakan kegiatan itu? Menurut pendapat saya harus lebih optimal dalam mempersiapkan pembelajarannya, seperti media belajar yang lebih menarik, yang sesuai dengan tema, terus yang mengurangi juga memberi bantuan kepada anak ya. Terus begitu apa sih, harus tahu bahwa kegiatan apa nih yang dilakukan untuk memunculkan semua area pengembangan anak dan juga minat anak itu. Dan setelah diamati, apakah anaknya menyukai kegiatan itu atau enggak gitu. Oke, nah setelah melaksanakan kegiatan tersebut, kira-kira harapannya apa Bu ke depan? Ya, saya berharap saya bisa terus belajar ya untuk memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada anak. Gitu Bu. Oh iya Bu Ria, makasih ya sudah memberikan motivasi dan dorongannya sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan memasukkan kompetensi sosial emosional di dalamnya. Ya, anak-anak merasa bahagia dan saya juga merasa luar biasa dengan pengalaman ini. Oke, sama-sama Ibu Murni, terima kasih juga sudah mau melaksanakan kegiatan tersebut dan terus belajar terus supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu, Ya. selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu Murni, Selamat siang, apa Bu, ya. kabarnya? Puji Tuhan, baik. Wah, gimana nih? Gak sabar nih pengen dengar hasil kegiatan yang sudah Ibu Murni lakukan. Oh ya, yang pembelajaran kemarin itu kan? Iya. Oh, ya. Ya, untuk itu ya kemarin pembelajaran kemarin itu, anak-anak senang sekali. Mereka itu senang karena gini ya, waktu pertama-tama di awal anak-anak kan masuk kelas tuh, terus sudah masuk kelas pakai teknik stop yang Ibu Ria ajarin tuh. Iya. Nah, begitu anak-anak disuruh diam, tenang, lalu nyalakan itu musik-musik yang slow gitu ya, yang mengademkan hati. Terus anak-anak disuruh tarik nafas. Mereka sih awal-awalnya ketawa-ketawa karena berpikir ini ngapain gitu. Tapi ternyata ketika sudah dibilang, ayo hembuskan, tarik, mereka tuh senang. Akhirnya dengan sendirinya mereka akhirnya diam gitu. Jadi ya pokoknya terlaksana dengan baik lah. Terus anak-anak sesudah selesai begitu ditanya gimana anak-anak, gimana perasaannya. Mereka bilang senang Bu, ada rasa apa Bu, gimana, pokoknya mereka menyukainya begitu. Gitu. Jadi lebih tenang sih, lebih tenang. Berarti untuk teknik stop yang sudah Ibu laksanakan untuk bisa menunjang sosial emosional sudah belajar jalan dengan baik ya Bu ya? Puji Nah, Tuhan. sekarang bagaimana tentang pembelajaran berdiferensiasinya? Yang pembelajaran diferensiasi itu kan saya kan baru belajar juga ya dari Ibu ya. Jadi untuk pembagian seperti itu aku jadi belajar, oh iya harus pikirin dulu, dibuat lagi kelompok, dilihat anak-anak sukanya kemana. Assessment dari awal itu udah dicek gitu. Oh ternyata anak ini sukanya menggambar, anak ini sukanya mewarnai saja, anak ini sukanya meronceng, berkegiatan atau apa. Nah akhirnya dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya memang agak ini juga ya, jadi harus mempersiapkan banyak kan, tetapi ya ternyata ketika belajar dengan teknik mereka tuh seneng banget. Dan hasilnya pun ya memang maksimal yang mereka bisa, yang mereka sukai, mereka menyukainya. Puji Tuhan sekali. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu Murni sampaikan, nih kira-kira nih Ibu Murni bisa menargetkan tidak? Kira-kira berapa persen yang sudah Ibu Murni kerjakan tingkat keberhasilannya? Kalau tingkat keberhasilan sih ya kurang lebih 90% mah dapat ya. Puji Tuhan. Kenapa? Karena tetap aja ada 1 atau 2 anak yang ya tetap aja sesuka-sukanya dia gitu. Tapi itu juga dengan adanya teknik diferensial, dengan adanya teknik stop, itu membuat anak-anak lebih baik dari yang sebelumnya
Ya. gitu. Nah, kira-kira selama kegiatan pembelajaran itu ada tidak kendala-kendala yang dihadapi oleh Ibu Murni pada saat melaksanakan kegiatan tersebut? Oh, kalau kendala ya sebetulnya dibilang kendala enggak ya, cuman harus kitanya yang sebagai guru yang harus mempersiapkan sebelumnya, mempersiapkan apa yang akan diajarkan sebelumnya, itu yang lebih ribet sebetulnya karena kan harus mempersiapkan yang ini kelompok ini mempersiapkan buku gambar atau apa, yang ini mempersiapkan kayak kemarin kan tema ini ya, sekarang ini tema benda alam, siapin batu untuk mencocok atau berhitung dengan batu atau segala, ya itu sebetulnya begitu saja. Luar biasa sekali Ibu Murni, luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Murni lakukan demi untuk bisa memfasilitasi anak ya Bu ya, untuk bisa menjadikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bu Murni, apa harapan Ibu Murni ke depannya dengan sudah mempraktekkan teknik pembelajaran berdiferensiasi dan juga memasukkan kompetensi sosial emosional di dalam kegiatan pembelajaran? Kalau harapan saya sih dengan teknik pembelajaran seperti ini ya, membuat anak itu lebih semakin berkembang dalam hal pengetahuannya, dalam hal keterampilan dirinya sendiri, dan juga untuk sosial emosionalnya dia gitu. Jadi lebih baik, berkembang ke arah yang lebih baik gitu. Oke, terima kasih Ibu Murni untuk hari yang luar biasa yang sudah Ibu Murni lewati dan sudah dilaksanakan. Semoga Ibu Murni tambah semangat untuk bisa melakukan hal-hal baru untuk bisa membuat anak-anak berbahagia dalam hidup.